Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi topik mengenai studi kasus pemecahan masalah aritmatika dan geometri dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai dunia teknologi dan informasi-informasi yang pastinya bermanfaat untuk Anda. Saya mulai dari Excel. Ini pastinya adalah software yang lebih mudah kita gunakan, apalagi dalam hal hitung-hitungan. Ada aritmatika dan ada geometri. Nah, jadi di sini kalau aritmatika adalah proses penjumlahan. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mau hitung nih, ini berapa? Ya, tinggal menggunakan rumus sum dari D4 sampai D9. Kalau mau menggunakan geometri, geometri itu kan sistemnya adalah perkalian. Kalau aritmatika penjumlahan, 1 ke 2 berarti bertambah 1, 2 ke 3 bertambah 1, dan seterusnya. Kalau geometri adalah perkalian, 2 kali 2 jadi 4, 4 kali 2 jadi 8, dan seterusnya. Untuk mengenai penjumlahan berapa? Nah, juga sama, tinggal disamkan aja. 4 sampai 9. Menyelesaikan aritmatika dan geometri, ini cara pertama, menggunakan Excel. Cara yang kedua, secara hitungan. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Ya, bisa 1 tambah 2 berapa, baru dijumlahkan 3, baru dijumlahkan 4. Atau dengan cara ujung ke ujung dijumlahkan dulu. 1 dengan 6, 7. 2 dengan 5, 7. 3 dengan 4, 7. Ini kan 37. 3 kali 7, 21. Itu salah hitung-hitungan biasa, secara manual. Kalau menggunakan rumus, berarti Sn sama dengan setengah N dikali A tambah UN. N itu adalah banyaknya data, A adalah suku pertama, UN adalah suku terakhir. Kita lihat data ada 6, berarti N 6. Suku pertama 1, suku terakhir 6. Berarti 1, 6. Tinggal dimasukkan angkanya, dapatlah 21. Sama ya, 21. Di sini dapat 21. Di Excel juga dapat 21. Contoh geometri. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 sampai ke 64. Hitung manual, berarti 2 tambah 4, hasilnya baru dijumlahkan 8, dan seterusnya sampai 64. Kalau menggunakan rumus geometri, Sn sama dengan A dikali rasio pangkat N dikulang 1. Lalu dibagi rasio kurang 1. A suku pertama, 2. Rasio, 2 dikali berapa? Dapat 4. 2. 4 dikali berapa? Dapat 8. 2. Berarti ditulislah 2 rasionya. N adanya banyaknya suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Setelah dimasukkan, dapatlah hasilnya 126. Dari Excel juga demikian. Dapat angka yang sama, 126. Baik hitungan, menggunakan Excel, manual, ataupun formula, harusnya itu mudah. Sekarang bagaimana nih cara kita menyelesaikan aritmatika dan geometri menggunakan bahasa pemrograman? Dalam video ini yang saya gunakan itu adalah bahasa pemrograman Java. Oke, sebelum mulai, kayaknya harus dijelaskan sedikit mengenai fundamentalnya, bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman Java. Ini adalah nama package. Sebelumnya, ini adalah lingkungan NetBeans, atau istilahnya IDE. Tinggal di-download aja, buka search engine, tulis download NetBeans, kita pilih sesuai dengan bit di komputer kita, apakah 32 bit atau 64 bit. Setelah download, kita install, tinggal buka, dan setelahnya tinggal file, new project, pilih Java, bisa menggunakan Maven, Gradle, atau Ants, dan dipilih adalah Java Application. Nanti akan terbuka seperti ini. Baik, bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman Java? Ini kan udah terbentuk nih, public class fundamental. Ini sama ya, nama file dengan nama ini, nama kelas. Public static void main,
Ini fungsi utama yang akan dipanggil pada saat kita mengeksekusi atau menjalankan Java tersebut. Ini adalah perintah cetak system.out.println. Println ini berarti setelah teks ini selesai akan ada enter. Ini disebut proses looping, perulangan. Artinya looping dari angka 1 sampai 10. Ini plus-plus artinya bertambah 1. Berarti 1, nanti 2, 3, dan berhenti di angka 10. Nah, setiap looping akan dicetak perulangan tersebut. Ini merupakan contoh memanggil metode. Saya panggil hello. Hello itu apa? Nah, di sini ketika dipanggil hello, maka akan tampil hello. Coba kita jalankan. Fundamental, run file. Kita masuk ke file, project, fundamental, klik kanan, run file, shift F6. Oke, di sini cetak. Ini nama saya, Darwin. Kemudian proses looping, berarti 1 sampai 10. 1, 2, 3 sampai 10. Ketika memanggil metode, berarti dapatlah nih yang dicetak hello. Oke, ini fundamental. Sekarang kita akan masuk kepada hitung-hitungan aritmatika dan geometri. Ini nampaknya panjang, tetapi kita fokus saja mulai dari bagian yang terkecil yang membentuk output secara keseluruhan. Ini adalah komentar, jadi supaya memudahkan kita membaca source code. Pertama, awal 1, akhir 6. Jadi kita tentukan dulu awal dan akhir sesuai dengan gambar ini. A1 sampai 6. Kita cetak aritmatika, oke ini hanya tulisan step by step. Nah, ini akan saya bandingkan seberapa cepat sih hitung-hitungan menggunakan step by step dengan formula. Kalau di bahasa Java, ini ada package class system, jadi system.nanotime. Ini adalah proses memulai. Nah, setelah memulai, saya akan tulis penjumlahan step by step. Cara hitungannya dari metode hitung per step. Saya akan memberikan nilai awal dan akhir. Ini kan udah ada didefinisikan. Awal 1, 6. Akhir. Jadi dilempar hitung per step, awal, akhir. Oke, apa sih metode hitung per step ini? Nah, ini ada di bawah. Pertama, total 0. Awal kan 1, akhir 6. Lalu increment, nanti 1, 2, 3, dan berhenti di 6. Barulah dijumlahkan. Awalnya total 0, 0 tambah 1, 1. Looping kedua, kan udah masuk kedua nih. Nilai 1 tambah 2, 3. Lalu tambah lagi. Setelah selesai looping, dia akan return total, kembalikan nilai total. Dikembalikan, barulah dia cetak kembali. Penjumlahan step by step nilainya berapa. Nah, dalam perhitungan setelah siap, start, begitu kita end. Kita tutup waktunya, kemudian eksekusi. End kurang start, berapa lama eksekusinya. Oke, kita coba jalankan dulu. Berarti aritmatika, ini penjumlahan step by step, dapatlah angka 21. Dengan execution time, 1000, ini K itu adalah 30 di belakang ya, berarti 1 juta nanosecond. Oke, nanti mau kita bandingkan. Berikutnya, untuk memudahkan kita membaca, jadi saya tambahkan enter, system.out.println. Masuklah kita ke perhitungan rumus matematika, yaitu aritmatika, maksud saya. Kita mulai lagi, hitung start, waktu start, baru hitung. Kalau dengan menggunakan hitungan aritmatika, berarti hitung aritmatika, angka 1, awal 1, akhir 6. Apa sih yang diproses dalam hitung aritmatika? Berarti di sini ya, kita akan pakai rumus ini. Karena diketahui nilai awal dan nilai akhir, 1 dan 6. Nilai awal ada, nilai awal ada, nilai akhir ada. Nilai n kan belum diketahui.
Nah, oleh karenanya kita harus mencari polanya. Pencarian pola, ini ada berapa angka? Kalau hitung manual kan 6. Kalau hitung secara permainan formula, 6 kurang 1 kan 5. 5 tambah 1, 6. Dapatlah nilai polanya. Oleh karenanya saya tulis akhir kurang awal tambah 1. Akan tetapi butuh diketahui, masing-masing hitung-hitungan aritmatika itu bisa berbeda ya. Jadi tidak selamanya menggunakan rumus ini. Jadi dibutuhkan analisa. Dari analisa tersebut kita gambarkan algoritmanya. Dari algoritma baru kita tuangkan menjadi bahasa pemrograman. N akhir kurang awal, barulah masuk ke rumus. Setengah N dikali A tambah UN. Setengah 0,5 kali N dikali awal tambah akhir. Baru di return nilai total. Nilai return setelah dikembalikan, waktu diakhiri, hitung selisih waktunya, dapatlah execution time. Baru enter untuk membuat satu baris, seperti di sini, selesai. Oke, kita lihat. Mengapa kalau udah menggunakan program masih butuh menggunakan aritmatika? Toh yang paling mudah kan ini ya, hitung per step. Mengapa harus menghafal rumus lagi? Kita perhatikan dari sisi waktu. Kalau dia step by step, dia butuh waktu sekitar 1 juta nanosecond. Kalau menggunakan rumus, 23.000 nanosecond. Berhubung data dalam contoh kasus ini kan sedikit, hanya 6 angka, maka tidak berasa kecepatannya. Ketika program udah diimplementasikan ke dalam case yang sebenarnya, misalnya kita membangun satu sistem informasi atau membangun teknologi baru, tentunya speed itu kan parameter yang tidak boleh diabaikan, sangat penting. Sehingga harus dilakukan optimasi proses. Optimasi proses kalau udah melibatkan angka, hitung-hitungan, matematika dalam case ini, pasti ada rumusnya. Karena dengan menggunakan rumus lah, kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Dan terbukti di sini, hitung manual itu kan 1 jutaan, sementara dengan aritmatika 23.000. Beda jauh, ini berapa persen. Baik, kita akan masuk ke geometri. Kita balik sebentar. Ini mengenai penentuan variabel, ini disebut variabel awal dan akhir. Harus lihat kembali bagaimana proses yang ingin kita tampilkan. Jadi ini tidak absolut ya, harus didefinisikan dua variabel ini. Tergantung kasus. Dan tergantung bagaimana cara kita membuat program. Ke geometri. Geometri ini saya tentukan nilai awal. Nah, perhatikan awal ini kenapa nggak dideklarasikan ya tipe datanya. Karena di atas sudah dideklarasikan. Sehingga di bawah ini ya tinggal diisi aja. Ibaratnya saya bertamu di rumah teman, kan ditawarin minum nih. 1 gelas saya minum. Setelah habis minum, saya mau tambah lagi. Kan nggak butuh ambil gelas yang lain. Tinggal ambil. Tidak manfaatkan gelas yang saya pegang, tinggal diisi air. Nah, sama dengan analogi ini. Berikutnya rasio 2. N ada 6. Ini ya. Angka awal 2, rasio 2, N-nya ada 6. Oke, kita cetak geometri. Kita mulai hitung, start. Penjumlahan step by step untuk geometri. Gimana nih? Saya akan parsing nilai 226. Awalnya adalah, ini kan 226. Berarti nilai total defaultnya saya langsung masukkan sebagai nilai total, 2. Angka berikutnya saya buat jadi 2 juga. Ini ya, angka 2. Kenapa butuh angka berikut? Ini sebagai penampung. Pada saat looping, karena nilai total awal sudah dimasukkan, maka saya langsung mulai aja lompat ke angka kedua, sampai angka ke N. Nah, jadi ini dari 4 sampai ke 64 hitungannya. Tinggal ini kan yang belum kita hitung. Angka berikut, nilai awal kali rasio. Tadi 2 gimana jadi 4? Kan 2 dikali 2, dapatlah 4. Berarti angka berikutnya dapatlah 4. Lalu total 2 tambah 4. 2 tambah 4. Dapatlah nilai total sekarang. Setelahnya masuk ke looping berikutnya, 2 sudah menjadi 3. Angka berikut sebelumnya kan 4. Dikali rasio.
Jadinya 8. Total sebelumnya tinggal ditambah 8. Tambah 8. Nah, dihitung, proses lagi, sampai kepada angka 64 ini. Oke, di return total. Setelah dapat, di sini ya, hitungan geometri. Penjumlahan step by step, di sini geometri, dapat stop loss dihentikan, hitung selisihnya, tampilkan eksekusi. Enter, biar buat garis kosong ini ya. Kemudian menggunakan rumus geometri. Stop loss diaktifkan lagi, panggil hitung geometri. Nah, di hitung geometri, digunakan rumus ini. Suku pertama, awal, kali, rasio pangkat N, Mac.po, power ya, rasio pangkat N, dikurang 1. Ini sebagai pembilang. Penyebutnya adalah rasio kurang 1. Baru dibagi, kembalikan. Nah, oke, hitung geometri, dapat nilai, stop loss dihentikan, hitung selisih waktu, dan execution time. Dalam contoh ini kan udah sama nih, 126. Dalam contoh hitungan juga dapat 126. Tetapi execution time ternyata step by step lebih cepat, 21.000, sementara kalau menggunakan rumus 59.000. Kok bisa? Nah, di aritmatika pakai rumus lebih cepat. Kalau di geometri pakai rumus malah lebih lambat. Lebih bagus dia hitung secara step by step. Mana nih yang salah? Di sini kita dituntut untuk melakukan analisa mendalam. Apa yang membuat dia lama? Sebenarnya sederhana. Untuk menganalisa ini, kita tinggal tulis saja di kertas. Proses dari pertama, kemudian looping, proses kedua, proses ketiga. Kalau ditulis pelan-pelan, one by one, kita bisa ketahuan mana proses yang lebih panjang, itulah proses yang harus kita optimize. Nah, dalam hal ini, sengaja saya buat proses seperti ini, analisa, tanpa saya lakukan optimasi, karena yang namanya matematika, itu ada berbagai cara untuk optimalkan dia. Jadi ini sebagai PR bagi Anda untuk lakukan optimasi terhadap source code ini. Jadi singkat kata, bahasa pemrograman itu hanyalah tools untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan dunia. Semoga studi kasus ini matematika, yaitu dengan aritmatika dan geometri dengan bahasa pemrograman Java, bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk menyelesaikan problem-problem lainnya. Demikian sharing saya hari ini mengenai studi kasus penyelesaian aritmatika dan geometri menggunakan bahasa pemrograman Java. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.